Langit kota pagi itu tampak mendung, menyisakan udara yang lembab dan semilir angin yang membuat siapapun memilih berdiam di dalam ruangan. Namun, tidak dengan Aruna. Gadis itu turun dari angkot dengan langkah mantap, meski jaket kuning lusuh yang membalut tubuhnya tampak kontras dengan bangunan mewah yang berdiri menjulang di hadapannya, Hotel Amarta. Aruna menghela napas panjang, menarik napas dalam-dalam seolah menyiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Dari luar, hotel ini tampak tak ada celahnya. Pilar-pilar putih yang menjulang tinggi, taman kecil yang tertata rapi di sisi pintu masuk, serta pelayan berseragam rapi yang berdiri tegak menyambut setiap tamu dengan senyum profesional. Tapi bagi Aruna, senyum itu tidak selalu tulus. Ia sudah melihat cukup banyak kepalsuan dalam dunia perhotelan, apalagi jika menyangkut sikap terhadap mereka yang dianggap tidak berkelas. Maka hari ini, ia datang bukan sebagai Aruna Larasati, pewaris Hotel Amarta, melainkan sebagai tamu biasa, bahkan sangat biasa. Ransel kecil berisi pakaian ganti, rambut yang dibiarkan tergerai seadanya, dan sepatu kets yang warnanya sudah mulai pudar menjadi penyamaran yang sempurna. Begitu masuk ke lobi, beberapa pasang mata langsung melirik. Aruna bisa merasakan tatapan itu, yang menilai, mencibir, bahkan mungkin meremehkan. Tapi ia tetap tenang, melangkah menuju meja resepsionis dengan kepala tegak. "Selamat pagi," sapa Aruna dengan senyum sopan. Resepsionis pagi itu adalah seorang wanita muda bernama Sheila. Dengan seragam putih dan skarf kecil di lehernya, ia tampak cantik dan profesional. Sampai senyumnya memudar saat melihat penampilan Aruna. "Pagi. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya mau menginap 2 malam," jawab Aruna. Sheila mengerjapkan mata, lalu menatap Aruna dari atas sampai bawah. "Maaf, Mbak. Kamar di sini cukup mahal. Ya, mungkin Mbak bisa coba hotel di seberang, mereka punya kamar yang lebih terjangkau." Aruna hanya tersenyum kecil. "Saya tahu harga kamar di sini. Dan saya tetap ingin memesan." Sheila masih ragu. "Baiklah, kalau begitu. Saya butuh kartu identitas dan kartu kreditnya." Dengan tenang, Aruna mengeluarkan KTP dan kartu debit dari dompet kulit yang sudah agak usang. Sheila menerima kartu itu dengan sedikit ekspresi jijik yang ditahan, lalu mulai mengetik di komputernya. Sementara itu, seorang bellboy bernama Dani berdiri tak jauh dari meja resepsionis. Ia memperhatikan interaksi itu dengan raut bingung. Tidak seperti Sheila atau beberapa staf lain yang suka menilai orang dari penampilan, Dani punya naluri berbeda. Ada sesuatu dalam cara bicara dan sikap Aruna yang menurutnya tidak biasa. "Silakan, ini kunci kamarnya," kata Sheila akhirnya, menyerahkan keycard dengan senyum palsu. Aruna menerimanya dengan sopan. "Terima kasih." Saat ia hendak pergi menuju lift, Dani melangkah cepat mendekat. "Mbak, saya bantu bawakan tasnya." Aruna menoleh dan tersenyum. Kali ini lebih tulus. "Nggak usah repot-repot. Ransel kecil kok." "Gak apa-apa. Itu memang tugas saya." Ia akhirnya menyerahkan tasnya, dan mereka berjalan berdampingan menuju lift. "Namanya siapa?" tanya Aruna ringan. "Dani, Mbak. Baru kerja di sini 2 bulan." Aruna mengangguk. Kelihatan semangat. "Senang kerja di sini?" Dani tertawa pelan. "Lumayan, sih. Cuma ya, kadang ada aja yang bikin gerah." Aruna paham maksudnya, tapi tidak berkomentar lebih jauh. Saat pintu lift terbuka, Dani mengantar sampai ke depan kamar lalu menyerahkan ransel kecil itu. "Kalau ada apa-apa, langsung tekan 0 ya, Mbak. Atau panggil aja saya kalau butuh bantuan." "Terima kasih, Dani. Saya Cah." Dani tersenyum ramah dan berlalu. Aruna masuk ke dalam kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke jalan raya, memandangi hiruk-pikuk kota. Hotel Amarta ini adalah hotel keempat yang ia datangi dalam 3 bulan terakhir. Semua milik keluarganya, tapi tidak satupun staf yang mengenalinya dalam penyamaran seperti ini. Dan itu memang tujuannya. Ia ingin tahu seperti apa sebenarnya pelayanan hotel milik keluarganya dari sudut pandang orang biasa. Ponselnya berbunyi. Ia melihat layar. Nama yang muncul membuatnya tersenyum. "Mama." Aruna mengangkat. "Halo, Ma. Kamu udah sampai hotel?" Suara lembut sang ibu terdengar dari seberang. "Udah. Semuanya berjalan sesuai rencana."
Belum ada yang curiga. Kamu hati-hati ya, Nak. Jangan terlalu percaya orang. Dunia ini nggak selalu ramah. Aruna tertawa kecil. Justru itu kenapa aku harus turun sendiri. Aku nggak mau semua laporan manis-manis doang. Ya sudah. Mama percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Nanti kabari lagi ya. Setelah menutup telepon, Aruna merebahkan diri di tempat tidur empuk. Ia menarik napas dalam dan menutup mata sejenak. Baru beberapa jam di sini, tapi sinyal ketimpangan pelayanan sudah mulai terasa. Dan ini baru permulaan. Beberapa jam kemudian, Aruna turun ke restoran hotel untuk makan malam. Ia sengaja memilih waktu saat restoran cukup ramai untuk melihat seperti apa sikap para pelayan di area publik. Mengenakan hoodie abu-abu dan celana longgar, ia kembali tampak seperti tamu yang biasa banget. Saat ia duduk di pojok dekat jendela, seorang pramusaji wanita mendekat. Namanya Ratih, terlihat dari papan nama di dada seragamnya. Selamat malam. Pesanannya, Mbak? Aruna membuka menu. Saya pesan nasi goreng spesial dan es teh tawar. Ratih mengangguk tanpa senyum. Baik. Tak sampai 10 menit kemudian, dua pria berpakaian formal masuk ke restoran. Aruna mengenali salah satunya sebagai Felix, supervisor restoran yang sempat ia lihat di laporan evaluasi bulanan. Mereka duduk tak jauh dari tempat Aruna dan langsung disambut hangat oleh Ratih, dengan senyum manis dan suara lembut. Aruna memperhatikan. Ratih dengan sigap menyarankan menu spesial hari itu, bahkan bercanda kecil dengan kedua pria itu. Sedangkan nasi goreng Aruna datang dengan sendok yang belum bersih sempurna dan es teh yang terlalu manis. Padahal dia jelas meminta tanpa gula. Sebelum makan, Aruna memotret diam-diam kondisi makanannya, lalu mencatat sesuatu di ponsel. Ia tak marah. Justru, ekspresi wajahnya tenang. Karena setiap ketidakadilan seperti ini hanyalah memperkuat keputusannya untuk menata ulang sistem hotel dari akar. Setelah makan, ia kembali ke kamarnya. Di lorong menuju lift, ia hampir bertabrakan dengan seorang wanita muda dengan heels tinggi dan blazer mahal. Wanita itu tampak tergesa dan menyenggol bahu Aruna tanpa meminta maaf. Maaf, ucap Aruna duluan. Namun wanita itu hanya melirik sinis. Hati-hati jalan. Ya, jangan sok buru-buru padahal nggak ada yang nungguin. Aruna menatap punggung wanita itu tanpa berkata apa-apa. Dari potongan percakapan dua staf house keeping yang ia lewati tak lama kemudian, ia tahu nama wanita itu. Tania, asisten manajer PR Hotel, yang konon punya kedekatan dengan petinggi pusat. Di dalam lift, Aruna tersenyum kecil. Wajah-wajah yang sombong itu akan menunjukkan warna aslinya ketika mereka tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka pandang rendah. Dan malam itu, di atas tempat tidur empuknya, Aruna menyusun rencana. Besok, ia akan mulai berbicara dengan beberapa staf yang terlihat tulus. Ia ingin mendengar langsung dari mereka tentang kondisi kerja di hotel ini. Dan dari situ, semuanya akan dimulai. Pagi menyambut Aruna dengan cahaya lembut yang menembus tirai putih kamarnya. Ia membuka mata perlahan, bangkit dari ranjang, lalu berjalan menuju balkon kamar untuk menghirup udara segar. Meski berada di hotel mewah, suasana dalam dirinya masih seperti tamu biasa. Namun dalam pikirannya, rencana besar telah tersusun rapi. Hari ini adalah hari penting. Aruna akan memulai penyelidikannya, bukan sebagai pewaris hotel, melainkan sebagai tamu yang diam-diam mencatat, mengamati, dan menyusun laporan yang lebih nyata daripada laporan manajerial yang seringkali disesuaikan agar tampak sempurna. Setelah mandi dan mengenakan kaos polos serta celana jeans longgar, ia turun ke restoran hotel. Kali ini ia membawa catatan kecil dan ponsel, menyamar sebagai blogger kuliner amatir. Ia ingin mengumpulkan bukti dan kesaksian dari para karyawan secara perlahan. Di restoran, Dani kembali menyapanya dengan ramah. Selamat pagi, Mbak. Mau saya ambilkan sarapan? Aruna tersenyum. Boleh. Tapi saya juga butuh teman ngobrol. Kamu sibuk? Dani terlihat ragu. Kalau Mbak izinkan saya temani sebentar, boleh. Nanti saya gantian shift. Tenang, ini cuma obrolan ringan. Aku mau tahu soal makanan di sini. Kamu suka masak juga? Dani tersenyum. Suka, Mbak. Tapi belum bisa dibilang jago. Obrolan dimulai dari makanan, lalu berlanjut ke pengalaman kerja.
Dari situlah Aruna mulai menggali informasi penting soal shift lembur yang sering tak dibayar, intimidasi supervisor, dan sistem penilaian karyawan yang berat sebelah. Aruna mencatat semuanya diam-diam. Ia juga merekam beberapa bagian menggunakan fitur perekam suara di ponselnya. Setiap keluhan menjadi bahan evaluasi. Setiap cerita menjadi potongan puzzle yang melengkapi gambaran sesungguhnya dari hotel ini. Setelah sarapan, Aruna meminta Dani mengantarnya ke area dapur. Saya pengin lihat dapurnya. Mau nulis review yang jujur, katanya. Dani awalnya ragu, tapi akhirnya menuruti. Di dapur, suasananya jauh berbeda dari kemewahan luar. Panas, sempit, dan penuh teriakan. Seorang koki kepala bernama Pak Rendra tampak sedang marah-marah karena pesanan terlambat disiapkan. Apa ini? Sayurnya masih mentah begini kamu sajikan ke tamu? Bentaknya pada seorang staf magang. Aruna memperhatikan dari balik pilar. Ia melihat sendiri bagaimana tekanan dan emosi sering tak terkendali di balik dapur mewah itu. Ketika keluar dari dapur, Aruna mendekati salah satu staf house keeping, Mbak Lastri, yang sedang mengganti spray di kamar sebelah. Mbak, kerja di sini udah lama. Sudah 7 tahun, Mbak. Wah, pasti udah hafal luar dalam, ya. Mbak Lastri tersenyum lelah. Iya, hafal. Tapi ya gitu, nasib karyawan kayak kami nggak banyak berubah. Aruna mencatat lagi, loyalitas tinggi, tapi tak ada penghargaan. Sore harinya, ia duduk di lobi sambil menyamar jadi freelancer yang bekerja dari kafe. Ia membuka laptop dan mulai membuat laporan kecil, kondisi aktual Hotel Amarta, hari pertama penyelidikan. Di dalamnya, ia tulis, 1. Resepsionis bersikap diskriminatif terhadap tamu dengan penampilan sederhana. 2. Karyawan bellboy ramah dan tulus, perlu dijadikan panutan. 3. Restoran menunjukkan pelayanan berbeda tergantung status tamu. 4. Dapur penuh tekanan, lingkungan kerja keras. 5. House keeping tidak mendapatkan tunjangan layak meski kerja bertahun-tahun. Aruna tahu, penyelidikan ini harus lebih dalam. Maka keesokan harinya, ia mendaftarkan diri sebagai peserta magang dengan identitas palsu. Dengan bantuan asistennya dari pusat, ia menciptakan persona baru, Nara, mahasiswi pariwisata yang sedang magang. Dalam 2 hari, ia sudah mulai bekerja di bagian house keeping. Membersihkan kamar, mengganti spray, membawa handuk. Ia melakukannya semua tanpa mengeluh. Teman-teman kerjanya tak tahu bahwa mereka sedang bekerja bersama anak pemilik hotel. Selama magang, ia mencatat segala perlakuan dari atasan, termasuk perlakuan kasar dari Tania yang kerap memerintah seenaknya. Tania sering mempermalukan staf di depan umum, dan tidak segan melaporkan kesalahan kecil demi menjatuhkan reputasi seseorang. Namun Tania tidak tahu bahwa orang yang sedang dia perintah itu akan menjadi penentu masa depannya di hotel ini. Di akhir minggu, Aruna, atau Nara, diundang ke rapat staf mingguan. Di sana, ia mencatat bagaimana supervisor hanya mendengarkan pendapat dari staf favorit, sementara yang lain dipotong atau diabaikan. Aruna semakin yakin, sistem ini harus diperbaiki. Tapi ia tak akan mengubahnya dengan kemarahan. Ia akan mengubahnya dengan kebenaran. Saat ia kembali ke kamarnya malam itu, Aruna duduk di depan laptop dan menyelesaikan laporan keduanya. Kali ini lebih rinci, lengkap dengan data, waktu, nama staf, dan insiden. Di bagian akhir, ia menulis, keluarga kami membangun Hotel Amarta dengan harapan menjadi tempat yang tak hanya mewah, tapi juga manusiawi. Tapi jika orang-orang di dalamnya memperlakukan tamu dan staf seperti kasta, maka hotel ini telah kehilangan jiwanya. Sudah waktunya dikembalikan. Aruna mengirim laporan itu ke sang ibu dan ayah melalui email terenkripsi. Ia tidak menulis siapa dirinya. Hanya nama pengirim, seorang tamu yang peduli. Dan malam itu, ia tidur dengan tenang. Bukan karena ia telah menyelesaikan tugasnya, tapi karena perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai. Keesokan harinya, Aruna mengubah rute penyelidikannya. Ia mulai lebih sering berada di area belakang hotel, gudang, ruang laundry, dan ruang istirahat staf. Disinilah ia menemukan fakta-fakta lain yang lebih mengejutkan. Beberapa staf pria tidur di ruang laundry karena tidak memiliki biaya untuk pulang, sementara staf wanita terpaksa lembur hingga dini hari tanpa uang makan. Bahkan, ia menemukan satu mesin cuci yang rusak sudah lebih dari 2 bulan,
tapi tidak diganti dengan alasan anggaran. Aruna merekam semua kondisi itu dengan kamera kecil tersembunyi di dalam kancing bajunya. Ia menyusun dokumen visual untuk melengkapi catatan laporannya. Dari semua sudut, ia mencoba menangkap denyut nadi hotel dari sisi paling manusiawi. Di hari keempat penyamarannya, Aruna mendapati percakapan mencurigakan antara Tania dan seorang tamu tetap bernama Pak Herman. Seperti biasa, Pak, kamar 608 sudah saya atur. Ada bonus juga, ucap Tania sambil menyeringai. Aruna yang mendengar dari balik dinding lorong merasa darahnya mendidih. Ia menulis cepat di catatannya. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika oleh supervisor. Bukan hanya sistem kerja yang rusak, tapi moralitas di dalamnya mulai lapuk. Aruna tahu, dia tidak bisa diam lebih lama. Ia harus segera menyusun rencana pengungkapan. Tapi ia ingin melakukannya dengan cara yang membuat semua orang membuka mata. Saat malam tiba, Aruna duduk di taman belakang hotel. Ia memanggil Dani, yang kini tampak mulai curiga dengan gerak-geriknya. "Mbak, boleh saya tanya sesuatu?" tanya Dani hati-hati. "Boleh." "Mbak sebenarnya bukan tamu biasa, kan?" Aruna terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Nanti kamu akan tahu, Dani. Tapi untuk sekarang, aku butuh bantuan kamu." "Bantuan apa, Mbak?" "Aku ingin kamu rekam beberapa percakapan staf dan tamu yang mencurigakan. Tapi diam-diam, ya. Jangan sampai ketahuan." Dani mengangguk. "Baik, Mbak. Saya bantu." Dalam dirinya, Dani mulai menyadari bahwa wanita sederhana yang ia kenal ini bukan orang sembarangan. Tapi ia tetap menjaga rahasia, karena kepercayaan itu terasa tulus. Dengan tambahan bukti dari Dani dan laporan visual yang mulai lengkap, Aruna bersiap untuk langkah selanjutnya, muncul sebagai dirinya yang sebenarnya. Tapi ia masih menunggu waktu yang tepat, karena ketika kebenaran itu dibuka, tidak boleh ada satupun yang bisa mengelak darinya. Dan pada malam kelima, sebuah kejutan datang. Manajer umum hotel, Pak Yusuf, mendadak memanggil semua staf ke ruang rapat darurat. Ada inspeksi dari pemilik hotel, katanya. Semua orang panik, sibuk memperbaiki penampilan dan sikap. Aruna tersenyum kecil dari balik ruang pantry. Ia tahu, waktu itu akhirnya datang. Tapi belum sekarang ia akan muncul. Ia ingin melihat bagaimana semua orang bereaksi, tanpa tahu bahwa mata pemilik sesungguhnya sedang memperhatikan dari balik bayang-bayang. Aruna berjalan menyusuri koridor hotel dengan langkah mantap. Meski masih mengenakan seragam housekeeping yang sudah mulai pudar warnanya, auranya tak bisa ditutupi. Matanya tajam, penuh fokus, seakan menyimpan rahasia besar yang hanya menunggu waktu untuk diungkap. Hari ini adalah hari ke-6 ia berada di hotel sebagai tamu dan sebagai karyawan magang. Dalam waktu singkat, ia telah melihat begitu banyak kebobrokan sistem. Namun, yang paling membuat hatinya geram adalah ketidakadilan yang diterima oleh para karyawan bawah. Mereka yang bekerja paling keras justru paling sering diabaikan, sementara mereka yang hanya duduk di balik meja malah menikmati hasil kerja keras orang lain. Sejak malam kemarin, setelah pengumuman tentang kunjungan pemilik hotel, suasana hotel berubah total. Semua orang tampak gugup. Tania mendadak menjadi ramah pada semua staf. Pak Yusuf, sang manajer umum, bahkan turun langsung ke dapur untuk mengecek kualitas makanan, sesuatu yang jarang sekali terjadi. Aruna menyeringai kecil melihat semua kepura-puraan itu. Mereka tak tahu bahwa pemilik hotel sudah ada di tengah-tengah mereka selama hampir seminggu. Ia sendiri. Pagi itu, Aruna duduk di ruang pantry bersama Dani dan Mbak Lastri. Ia membawa beberapa foto hasil dokumentasinya. "Ini buktinya," ucap Aruna pelan sambil menunjukkan salah satu foto kepada Dani. Tania memperdagangkan kamar untuk tamu-tamu tertentu, termasuk bonus yang tidak tercantum di sistem. Mbak Lastri menutup mulutnya, terkejut. "Ya Tuhan, saya sudah curiga dari dulu, tapi nggak punya bukti." "Sekarang kita punya," sahut Aruna. "Tapi aku butuh bantuan kalian. Malam ini aku akan mengadakan rapat tertutup. Semua staf yang merasa tertindas, yang punya bukti atau cerita, silakan datang ke ruang rapat lantai 3 jam 8 malam. Diam-diam saja." Dani mengangguk mantap. "Saya bantu sebarin ke teman-teman." Hari itu berjalan dengan canggung.
Aruna masih melanjutkan tugasnya sebagai petugas housekeeping, namun ia mulai sengaja muncul di area-area umum. Ia ingin dilihat. Ia ingin wajahnya mulai akrab, agar nanti tidak mengejutkan ketika ia memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya. Ia berpapasan dengan Tania di lorong kamar VIP. Kamu, Sinara, ya? Tolong ambilkan laundry Pak Herman di kamar 608. Jangan lama. Aruna menatapnya datar. Baik, Bu. Tania mengangkat alis. Jangan, Bu. Panggil saya Mbak aja. Kamu staf baru, kan? Aruna hanya tersenyum. Iya, Mbak. Namun dalam hatinya, ia sudah menandai Tania sebagai prioritas tertinggi dalam laporan akhir. Bukan hanya karena kelakuannya, tapi juga karena pengaruh buruk yang ia sebarkan ke staf lain. Malam tiba. Jam menunjukkan pukul 19.30. Aruna sudah berada di ruang rapat lantai 3, mengenakan pakaian kasual dan tidak lagi memakai seragam housekeeping. Rambutnya terurai rapi, dan wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Lebih tenang, lebih anggun. Satu persatu, staf mulai berdatangan secara diam-diam. Ada Dani, Mbak Lastri, 3 orang dari dapur, 2 petugas keamanan, bahkan seorang resepsionis malam. Mereka semua duduk dengan wajah cemas. Aruna berdiri di depan, lalu membuka laptop dan menampilkan foto-foto dan video hasil penyelidikannya. Aku tahu kalian pasti bertanya-tanya, kenapa saya melakukan semua ini? Kenapa saya menyamar jadi staf magang, jadi tamu biasa? Tapi malam ini aku akan jujur. Ia mengambil napas, lalu berkata pelan namun tegas. Nama lengkapku Aruna Hapsari. Aku adalah anak dari Ibu Siska dan Bapak Gunawan, pemilik Hotel Amarta. Suasana ruangan seketika hening. Beberapa orang saling pandang tak percaya. Mbak Lastri menutup mulutnya. Dani sampai terhenyak di kursinya. Aku tidak datang untuk memecat atau mengintimidasi kalian. Aku datang untuk mendengar langsung, melihat sendiri, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah apa yang kulihat selama seminggu ini, aku kecewa. Aruna memutar video diam-diam yang ia ambil di dapur. Pak Rendra memarahi staf magang dengan kata-kata kasar. Lalu foto mesin laundry yang rusak, tempat tidur staf yang beralas kardus, hingga video suara Tania berbicara dengan Pak Herman. Sistem kita rusak. Bukan karena fasilitas atau jumlah tamu, tapi karena mentalitas beberapa orang yang menyalahgunakan jabatan. Satu persatu, staf mulai angkat bicara. Mereka menceritakan kejadian yang mereka alami selama bertahun-tahun. Aruna mencatat semuanya. Ketika rapat selesai pukul 10 malam, Aruna berdiri di tengah ruangan dan berkata, mulai besok pagi, akan ada pertemuan resmi dengan manajemen pusat. Semua staf akan diundang. Dan aku ingin kalian semua hadir. Jangan takut. Ini saatnya kita mengubah Hotel Amarta menjadi tempat kerja yang layak, adil, dan manusiawi. Keesokan paginya, berita tentang putri pemilik hotel menyebar cepat. Bahkan sebelum rapat resmi dimulai, Tania sudah terlihat panik. Ia mencoba menghubungi Pak Yusuf berulang kali, tapi tak diangkat. Pukul 10 pagi, ruang ballroom kecil hotel sudah penuh. Semua staf hadir. Aruna duduk di depan bersama orang tuanya dan beberapa manajemen pusat dari Jakarta. Pak Yusuf membuka acara dengan wajah tegang. Kita semua dikumpulkan karena ada hal penting. Silakan, Mbak Aruna. Aruna berdiri. Kali ini dengan percaya diri penuh sebagai pemilik. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya tidak akan bertele-tele. Dalam 6 hari ini, saya tinggal di hotel ini, menyamar sebagai tamu biasa dan staf magang. Saya melihat dan mendengar semuanya. Suara gemuruh terdengar di ruangan. Saya punya bukti. Dan saya akan memastikan bahwa mereka yang berlaku tidak adil, menyalahgunakan jabatan, atau memperlakukan orang lain dengan semena-mena, akan diberi sanksi tegas. Ia lalu menoleh ke arah Tania dan berkata pelan, termasuk Anda, Mbak Tania. Tania gemetar. Ia mencoba menyangkal, namun Aruna langsung memutar rekaman suara dan video. Tak butuh waktu lama, Dewan Manajemen memutuskan untuk memberhentikan Tania dan memberikan surat peringatan keras kepada beberapa supervisor yang terlibat. Pak Yusuf juga diminta mengundurkan diri karena dinilai lalai. Sementara itu, Aruna mengumumkan reformasi besar-besaran.
penilaian ulang sistem gaji dan tunjangan, audit manajemen internal secara menyeluruh, pelatihan ulang etika pelayanan dan kepemimpinan, program penghargaan bulanan untuk staf berprestasi. Setelah rapat, Aruna berjalan keluar bersama Dani dan Mbak Lastri. "Terima kasih sudah percaya sama saya," ucap Aruna. Dani tersenyum. "Kami yang harusnya berterima kasih. Kalau bukan karena Mbak Aruna, mungkin semua akan tetap seperti kemarin-kemarin." Aruna menatap ke arah lobi, tempat ia pertama kali disambut dengan pandangan sinis dan ogah-ogahan. Kini, tempat itu terasa berbeda. Bukan karena perabotannya berubah, tapi karena niat untuk memperbaiki sudah dimulai. Dan disitulah, perjuangan baru Aruna sebagai pewaris dan pemimpin masa depan Hotel Amarta dimulai dengan kepercayaan dari bawah, bukan semata gelar di atas kertas. Hari-hari setelah pengungkapan identitas Aruna menjadi lembaran baru bagi Hotel Amarta. Tak ada lagi wajah-wajah yang memamerkan kekuasaan semu, tak ada lagi suara tinggi bernada perintah yang hanya menindas. Yang ada kini adalah atmosfer harapan. Namun, Aruna tahu, harapan saja tidak cukup. Ia butuh aksi nyata. Langkah pertamanya adalah membentuk tim transformasi internal, TTI. Sebuah tim kecil yang terdiri dari 5 staf dari berbagai departemen. HOU Sekeeping, dapur, keamanan, resepsionis, dan teknisi. Mereka bukan orang-orang dari manajemen lama, melainkan staf operasional yang tahu betul permasalahan di lapangan. Aruna mengundang mereka ke ruang meeting lantai atas yang sebelumnya hanya digunakan untuk rapat direksi. "Kita semua punya satu tujuan sekarang," kata Aruna saat pertemuan pertama. "Membuat Hotel Amarta jadi tempat kerja yang manusiawi dan hotel yang benar-benar membanggakan. Aku nggak mau hanya tampak luar saja yang bagus. Kita mulai dari dalam." Dani, yang kini menjadi bagian dari tim tersebut, angkat bicara. "Saya rasa kita harus mulai dari membangun ulang sistem komunikasi antara atasan dan bawahan. Selama ini, keluhan dari kami nggak pernah naik ke atas. Kalaupun naik, hilang di tengah jalan." Aruna mengangguk. "Betul. Kita akan buat sistem pelaporan digital anonim. Siapapun bisa melaporkan masalah tanpa takut identitasnya diketahui. Dan laporan itu akan masuk langsung ke panel direksi, bukan ke manajer dulu." Perubahan dimulai dari hal kecil. Seragam housekeeping dan teknisi diganti menjadi lebih nyaman dan profesional. Loker staf diperbaiki. Ruang istirahat direnovasi. Bahkan dapur staf kini memiliki kopi dan makanan ringan gratis setiap pagi dan sore. "Ini bukan soal memanjakan," jelas Aruna saat press briefing internal. "Ini soal menghargai kerja keras mereka. Kalau mereka nyaman dan dihargai, pelayanan mereka kepada tamu juga akan luar biasa." Mbak Lastri yang semula takut-takut, kini dipercaya menjadi koordinator pelatihan pelayanan. Ia diberi tugas untuk merancang ulang pelatihan sikap dan etika untuk seluruh staf, termasuk jajaran supervisor baru yang dipilih berdasarkan integritas, bukan sekadar senioritas. Beberapa supervisor lama seperti Pak Rendra dipindahkan ke hotel cabang lain untuk pelatihan ulang. Sementara wajah-wajah baru mulai menghiasi ruang staf. Orang-orang yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang kini berdiri di garis depan. Aruna juga bekerja sama dengan HRD pusat untuk membuat program Langkah Naik, yaitu sistem promosi internal berbasis kinerja dan kontribusi nyata. Tidak lagi berdasarkan koneksi. Suatu sore, Aruna memanggil Bu Retno dari bagian laundry ke ruang kerjanya. "Saya baca laporan kinerja Bu Retno selama 3 tahun terakhir. Konsisten dan luar biasa. Saya ingin tawarkan posisi baru sebagai asisten supervisor operasional. Bagaimana?" Bu Retno tertegun. Saya cuma kerja di laundry, Mbak. Nggak pernah bayangin bisa naik jabatan." "Justru itu, Bu. Hotel ini butuh orang-orang seperti Ibu, yang tahu lapangan, yang bekerja dengan hati." Perubahan juga menyentuh para tamu. Aruna menyusun ulang standar pelayanan. Ia menekankan keramahan yang jujur, bukan dibuat-buat. Tamu diminta memberi feedback langsung ke sistem aplikasi hotel. Review tamu kini tidak hanya dilihat oleh tim pemasaran, tapi juga oleh tim operasional agar menjadi evaluasi langsung. Tak hanya internal yang dibenahi. Aruna mulai menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik perhotelan untuk membuka program magang profesional. Tapi kali ini dengan perlakuan setara dan mentoring yang jelas. "Saya pernah merasakan jadi anak magang yang dipandang rendah.
Sekarang, saya mau pastikan pengalaman mereka jadi sesuatu yang membangun, bukan malah membuat trauma, kata Aruna saat kunjungan ke salah satu sekolah pariwisata. Namun, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Beberapa orang dari jajaran manajemen lama mencoba melakukan perlawanan diam-diam. Mereka menyebarkan isu bahwa Aruna hanya anak manja yang tak tahu dunia bisnis sesungguhnya. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menyabotase sistem laporan internal dengan menyebarkan informasi palsu. Untungnya, Aruna sudah mengantisipasi. Ia memiliki tim IT andal dari kantor pusat yang memantau seluruh aktivitas sistem secara real-time. Kalau ada yang tidak ingin berubah, mereka bisa keluar dari sistem ini. Saya tidak akan memaksa. Tapi saya tidak akan membiarkan satupun yang berusaha merusak perubahan ini tetap tinggal di sini, tegasnya dalam rapat pleno manajemen. Sebulan setelah reformasi dimulai, suasana Hotel Amarta berubah drastis. Tingkat kepuasan tamu naik 27%. Feedback dari staf meningkat 3 kali lipat, dan mayoritas bersifat positif. Bahkan media lokal mulai memberitakan transformasi besar yang dilakukan oleh putri pemilik hotel yang turun langsung ke lapangan. Di sela-sela kesibukannya, Aruna sering berjalan-jalan di koridor hotel. Tidak lagi menyamar, tapi juga tidak menonjolkan diri. Ia menyapa staf satu persatu, mendengarkan cerita mereka, bahkan kadang duduk di pantry sambil menikmati teh hangat bersama mereka. Suatu malam, Dani menghampirinya saat ia sedang duduk di taman belakang hotel. "Mbak Aruna, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi, terima kasih." Aruna tersenyum. "Harusnya saya yang berterima kasih. Dan, kalau kalian nggak percaya, semua ini nggak akan bisa jalan." Dani tertawa kecil. "Tadinya saya pikir Mbak cuma main-main. Tapi sekarang saya lihat, Mbak serius. Dan, kami semua ikut semangat." Di penghujung bulan, Aruna menggelar acara Malam Apresiasi untuk seluruh staf. Tidak ada tamu undangan dari luar. Hanya keluarga besar Hotel Amarta. Malam itu, semua staf mengenakan pakaian terbaik mereka, bukan seragam. Aruna pun tampil anggun namun sederhana, mengenakan gaun biru muda dan sepatu datar. Di panggung kecil yang dihiasi lampu temaram, Aruna berdiri dan berbicara. "Hotel ini dibangun oleh orang tua saya. Tapi selama ini, saya rasa saya belum pernah benar-benar mengenalnya. Baru ketika saya jadi salah satu dari kalian, saya tahu bagaimana rasanya dicuekan, dimarahi tanpa alasan, dan merasa tidak dihargai. Tapi saya juga merasakan hangatnya kebersamaan, semangat kerja keras, dan rasa saling percaya yang luar biasa." Ia menatap seluruh staf yang hadir malam itu. "Mulai hari ini, kita bukan lagi hanya pekerja dan atasan. Kita adalah satu keluarga. Dan keluarga itu saling jaga, saling dukung. Kita bangun Hotel Amarta jadi bukan sekadar tempat menginap, tapi tempat orang merasa pulang." Semua berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan beberapa staf terlihat menitikkan air mata. Di akhir acara, ketika Aruna berjalan keluar ruangan, ia menatap langit malam dan berbisik, "Ayah, Ibu, aku tahu jalan ini belum selesai. Tapi setidaknya, aku sudah mulai. Untuk mereka. Untuk Amarta." Setelah gelombang perubahan yang dilakukan Aruna membawa angin segar bagi Hotel Amarta, tak sedikit yang berpikir bahwa masa sulit telah berakhir. Namun, di balik dinding-dinding kemewahan hotel, konflik baru mulai menampakkan wajahnya. Lebih rumit, lebih tersembunyi, dan lebih mengancam dari sekadar sistem manajemen yang usang. Pagi itu, Aruna menerima laporan mengejutkan. Tingkat okupansi kamar VIP tiba-tiba turun drastis dalam 3 hari terakhir. Beberapa tamu langganan membatalkan reservasi tanpa alasan jelas. Yang lebih aneh, 2 dari tamu tersebut merupakan klien besar perusahaan yang sudah lama menjalin kerjasama dengan Hotel Amarta. "Ada yang janggal," gumam Aruna sambil memandangi layar laptopnya. Ia segera menghubungi Dani, yang kini menjabat sebagai koordinator operasional. "Dan, kita harus selidiki penurunan okupansi ini. Saya rasa ini bukan sekadar masalah promosi atau harga." Sore harinya, Aruna memutuskan mengadakan pertemuan internal dengan tim transformasi internal. Mereka berkumpul di ruang konferensi kecil, tempat yang kini menjadi jantung dari segala keputusan penting hotel. "Sepertinya kita sedang disabotase," kata Aruna tanpa bertele-tele. "Saya tidak punya bukti langsung, tapi semua ini terlalu cepat berubah.
Tamu-tamu lama yang biasanya loyal tiba-tiba membatalkan. Ini bukan kebetulan. Mbak Lastri mengangkat tangan. Saya dengar gosip dari salah satu tamu. Katanya, mereka dapat email yang menginformasikan bahwa Hotel Amarta sedang dalam penyelidikan karena kasus pencurian data pribadi. Tapi saya yakin kita nggak pernah mengalami itu. Benar, jawab Aruna cepat. Saya sudah cek sistem kita. Tidak ada kebocoran data. Tapi kalau informasi seperti itu tersebar, itu berarti seseorang sengaja menyebarkan hoaks. Kecurigaan Aruna semakin menguat ketika ia mendapat laporan dari bagian pemasaran. Salah satu hotel pesaing utama, Hotel Gracio baru saja meluncurkan kampanye promosi besar-besaran dengan slogan yang mencurigakan, keamanan dan privasi tamu adalah prioritas utama kami. Aruna segera memanggil Andin, kepala pemasaran yang baru ia rekrut dari luar. Andin, bisa kamu selidiki apakah kampanye mereka ini berkaitan dengan penurunan okupansi kita? Andin mengangguk. Saya akan cari tahu lewat jaringan saya di agensi iklan dan travel platform. 3 hari kemudian, hasil penyelidikan Andin membuat Aruna terdiam cukup lama. Ada bukti tak langsung bahwa Hotel Gracio menyebarkan kampanye negatif tentang Hotel Amarta melalui akun media sosial palsu dan forum traveling. Mereka menyebarkan isu pencurian data tamu dan pelayanan yang buruk. Bahkan, ada testimoni palsu yang menyebutkan staf kita kasar dan tidak profesional. Fitnah ini jelas dirancang, tambah Dani yang ikut menyimak. Aruna menarik napas panjang. Baik, kalau mereka ingin bermain kotor, kita tidak akan balas dengan cara yang sama. Tapi kita akan buktikan siapa yang benar. Aruna kemudian menghubungi temannya di dunia hukum digital, Rama, seorang pengacara muda yang pernah membantu perusahaan-perusahaan rintisan menghadapi serangan siber dan pencemaran nama baik online. Saya butuh kamu bantu lacak dan kumpulkan bukti bahwa Hotel Gracio berada di balik kampanye hitam ini, kata Aruna. Bisa. Tapi butuh waktu dan akses. Saya harus bekerja sama dengan penyedia platform, dan itu tidak instan. Berapa lama? Minimal 2 minggu untuk mendapatkan bukti legal yang bisa dibawa ke ranah hukum. Aruna mengangguk. Saya serahkan sepenuhnya padamu. Sambil menunggu hasil dari Rama, Aruna memutuskan mengambil langkah reaktif namun elegan. Ia menggelar konferensi pers dengan tema, Transparansi dan Komitmen Keamanan Hotel Amarta. Dalam kesempatan itu, Aruna membongkar sistem keamanan digital dan operasional hotel, menekankan komitmen terhadap privasi tamu, dan bahkan mengundang media untuk melakukan audit independen. Ini bukan pembelaan, katanya dalam pidato. Ini klarifikasi. Kami tidak hanya bicara. Kami membuktikannya. Siaran itu viral. Banyak netizen memuji ketegasan dan kejujuran Aruna. Bahkan beberapa tamu yang sempat ragu mulai kembali memesan kamar. Namun, konflik belum berakhir. Malam itu, ketika Aruna hendak pulang, ia menerima telepon dari resepsionis. Mbak Aruna, ada seseorang yang ingin bertemu. Dia mengaku sebagai mantan staf Hotel Gracio dan ingin berbicara 4 mata. Aruna penasaran. Ia segera turun ke lobi. Di sana, seorang pria muda dengan jaket lusuh berdiri kikuk. Nama saya Alvin. Saya baru keluar dari Hotel Gracio. Saya kerja di bagian IT. Saya dengar apa yang Mbak lakukan. Saya punya data. Tapi saya takut. Takut apa? Tanya Aruna pelan. Mereka bisa menyabotase siapapun yang buka mulut. Tapi saya nggak tahan lihat caranya mereka hancurkan reputasi hotel orang lain. Aruna menatap Alvin dalam-dalam. Kalau kamu berani, saya akan jaga kamu. Tapi ini keputusan besar. Alvin menunduk. Saya siap. Alvin kemudian menyerahkan flash disk berisi salinan percakapan internal dari grup manajer Hotel Gracio. Dalam file itu, jelas terlihat bahwa kampanye negatif memang dirancang dan dijalankan secara sistematis. Bersama Rama, Aruna menyusun gugatan hukum. Mereka tidak hanya menuntut Hotel Gracio, tetapi juga menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong. Namun, Aruna tidak hanya fokus pada pembalasan hukum. Ia kembali fokus pada dalam hotelnya. Ia memperkuat hubungan dengan tamu melalui pendekatan personal. Ia menciptakan program tamu loyal Amarta, di mana tamu tetap mendapatkan layanan ekstra, bukan hanya diskon, tapi juga pengalaman eksklusif seperti kelas memasak bersama chef hotel atau tur ke dapur dan ruang kontrol hotel. 1 bulan kemudian,
Pengadilan memutuskan bahwa Hotel Gracio bersalah dan diwajibkan membayar denda serta mengeluarkan permintaan maaf resmi di media nasional. Aruna duduk di depan televisi di ruang staf bersama seluruh tim ketika pernyataan resmi itu dibacakan. Tepuk tangan pun menggema. Bukan soal menang atau kalah, kata Aruna. Tapi ini tentang menunjukkan bahwa kebaikan dan integritas masih punya tempat di dunia ini. Di akhir malam, Aruna kembali duduk di taman belakang hotel. Dani menghampirinya sambil membawa 2 gelas kopi. Capek, Mbak. Aruna tersenyum. Capek banget, tapi lega. Dani menyerahkan kopi padanya. Saya senang pernah jadi orang pertama yang Mbak temui waktu pertama nyamar ke hotel ini. Dan saya bersyukur kamu nggak usir saya malam itu, jawab Aruna sambil tertawa kecil. Langit malam Hotel Amarta kembali damai. Tapi kini, Aruna tahu, kedamaian tidak datang begitu saja. Ia harus diperjuangkan. Dan ia siap menghadapinya, apapun yang akan datang. Kemenangan hukum melawan Hotel Gracio memang memberi nafas lega bagi Aruna dan seluruh tim Hotel Amarta. Tapi Aruna tahu, kemenangan sejati bukan terletak pada kekalahan pesaing, melainkan dalam keberlanjutan kepercayaan para tamu dan stabilitas internal. Kini saatnya ia fokus sepenuhnya untuk menjalankan hotel dengan tangan sendiri, bukan lagi sebagai pengawas bayangan atau tamu penyamar, tapi sebagai pemimpin sejati. Pagi di Hotel Amarta kini tak hanya sibuk, tapi juga terasa hidup. Aruna menjadwalkan setiap Senin sebagai hotel walk, di mana ia bersama para manajer akan berkeliling dari lobi hingga ke kamar-kamar, menyapa staf, mencatat kekurangan, dan mengapresiasi hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Pagi, Bu Lastri. Kue-kue ini kelihatan segar sekali. Sapa Aruna sambil mencicipi satu potong kue tape di buffet sarapan. Terima kasih, Mbak Aruna. Resep baru dari Chef Iqbal. Saya cuma bantu plating, jawab Bu Lastri sambil tersenyum bangga. Kegiatan Hotel Walk menjadi budaya baru. Ia tak hanya jadi ajang pengecekan standar, tapi juga membangun kedekatan antar pihak yang selama ini kerap berjarak. Salah satu strategi pertama Aruna adalah menerapkan sistem pelatihan berkelanjutan. Bersama HR, ia menyusun Amarta Academy program internal pelatihan bagi staf dari semua level. Kalau kita ingin pelayanan kelas 1, kita harus punya staf yang punya mental dan skill kelas 1 juga, kata Aruna dalam pembukaan sesi pertama. Sesi itu tak sekadar berisi teori pelayanan, tapi juga kelas soft skill seperti komunikasi efektif, pengelolaan emosi saat menghadapi tamu sulit, hingga pelatihan bahasa asing untuk staf front office. Bahkan, Aruna sendiri ikut mengajar kelas pelayanan empatik. Ia bercerita tentang bagaimana dulu ia berpura-pura sebagai tamu biasa, dan bagaimana perasaan tidak dilayani dengan baik bisa membekas. Kita nggak pernah tahu siapa tamu yang sedang kita hadapi. Bisa jadi dia cuma tamu biasa, bisa juga dia calon investor, atau orang yang sedang patah hati dan cuma ingin dimengerti, kata Aruna. Kata-katanya membuat banyak staf terdiam dan mulai melihat pekerjaannya dari sudut pandang baru. Aruna juga menata ulang sistem evaluasi kinerja. Ia mengganti sistem atasan menilai bawahan menjadi sistem 360 derajat. Semua orang bisa memberi masukan terhadap siapapun dalam batas profesional. Saya ingin budaya terbuka. Kalau staf merasa supervisor mereka kasar atau tidak adil, mereka harus bisa bicara tanpa takut, katanya pada tim HR. Dalam sistem baru ini, bahkan seorang host keeper bisa memberikan umpan balik terhadap kepala departemen. Hasilnya, banyak perubahan terjadi secara alami. Para pemimpin menjadi lebih empatik, staf menjadi lebih percaya diri. Di sisi pemasaran, Aruna tidak tinggal diam. Ia bersama Andin merancang kampanye, pengalaman adalah segalanya. Idenya sederhana, membuat pengalaman menginap di Hotel Amarta menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Mereka meluncurkan paket tematik stay, paket menginap yang disesuaikan dengan karakter tamu. Ada paket untuk pasangan muda, keluarga dengan anak-anak, hingga traveler solo yang mencari ketenangan. Bahkan ada paket khusus work from hotel lengkap dengan ruang kerja pribadi dan layanan kopi gratis sepuasnya. Aruna juga mengundang beberapa travel influencer untuk merasakan pengalaman tersebut. Tapi tak seperti hotel lain yang menyodorkan kemewahan berlebihan, Hotel Amarta menawarkan pengalaman autentik, berinteraksi dengan staf, mengikuti tur dapur, dan ikut serta dalam program CSR hotel. Hasilnya luar biasa. Dalam 2 bulan, okupansi naik 30%. Banyak tamu memuji pengalaman personal dan keramahan staf yang
tidak dibuat-buat. Namun, Aruna tak melupakan akar dari semua yang ia bangun, para staf. Ia menciptakan program 1 minggu bersama manajer, di mana staf dari level bawah bisa shadowing atau mendampingi manajer selama seminggu untuk belajar langsung. Saya pengin tahu kenapa Mbak Aruna bisa sabar banget kalau tamu komplain. Padahal saya suka panik, kata Rini, seorang petugas kebersihan yang ikut program itu. Aruna hanya tersenyum. Karena saya pernah jadi tamu yang diabaikan. Dan saya janji, nggak akan biarin staf saya jadi orang yang cuek kayak waktu itu. Interaksi seperti ini memperkuat hubungan antar pihak. Tidak ada lagi sekat, atasan-bawahan. Semua merasa punya peran membangun hotel ini bersama. Suatu sore, saat Aruna sedang berjalan-jalan di taman hotel, ia dihampiri oleh seorang tamu lanjut usia. Apakah Anda manajer di sini? Saya Aruna. Ya, saya salah satu pengelola hotel ini. Saya sudah menginap di banyak tempat, tapi tempat ini beda. Staf Anda seperti keluarga. Mereka bahkan tahu saya alergi kacang padahal saya nggak bilang. Aruna tersenyum, hatinya hangat. Itu yang kami coba bangun, Pak. Rumah kedua. Di balik semua keberhasilan itu, Aruna tetap menghadapi tantangan. Suatu hari, sistem pemesanan online hotel mendadak crash. Banyak tamu tak bisa check-in, menyebabkan antrean panjang di lobi. Alih-alih panik, Aruna turun langsung ke lobi, membawa minuman gratis, memohon maaf pada para tamu, dan bahkan ikut mengangkat koper ke kamar. Ada yang bisa saya bantu langsung, Bu? Tanyanya pada seorang ibu yang terlihat kesal. Ibu manajernya. Bisa dibilang begitu. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami sedang berusaha pulihkan sistem secepat mungkin. Setelah itu, ibu tersebut memposting pujian di media sosial, baru pertama kali lihat pemilik hotel minta maaf langsung dan bantu angkat koper. Hotel ini beda. Beberapa bulan kemudian, Hotel Amarta diundang untuk mengikuti penghargaan nasional dalam kategori hotel inovatif dengan pelayanan terbaik. Aruna awalnya ragu, tapi atas desakan staf, ia setuju mengikut sertakan hotel mereka. Malam penganugerahan itu, nama Hotel Amarta disebut sebagai pemenang utama. Aruna naik ke panggung dengan mata berkaca-kaca, ditemani oleh beberapa staf dari berbagai departemen. Penghargaan ini bukan milik saya, katanya saat menerima trofi. Ini milik setiap orang yang menyambut tamu dengan senyum, yang menyiapkan kamar dengan sepenuh hati, yang menjadikan tempat ini lebih dari sekadar hotel. Tempat ini rumah. Dan kalian semua adalah keluarga saya. Kembali ke Hotel Amarta, suasana semakin semarak. Staf menyambut Aruna seperti pahlawan pulang dari medan tempur. Tapi ia tahu, medan tempur sebenarnya belum usai. Dunia perhotelan terus berubah. Persaingan akan terus ada. Namun kini, Aruna lebih siap. Ia bukan lagi anak pemilik hotel yang menyamar. Ia adalah Aruna pemimpin yang memahami arti pelayanan dari dasar, dari pengalaman, dari hati. Dan Hotel Amarta? Bukan sekadar hotel. Tapi tempat di mana setiap orang baik tamu maupun staf diperlakukan dengan hormat, hangat, dan manusiawi. Beberapa bulan setelah Hotel Amarta memenangkan penghargaan nasional, Aruna merasa ada sesuatu yang berubah di atmosfer pekerjaannya. Bukan hal yang buruk, justru terlalu tenang. Ia tahu, dalam dunia perhotelan, ketenangan yang terlalu lama sering menjadi tanda datangnya badai. Dan badai itu benar datang, bukan dari pesaing luar, melainkan dari dalam. Pagi itu, Aruna baru saja menyelesaikan hotel wall ketika Rani, kepala HR, memintanya untuk ke ruangannya. Ada hal yang harus Mbak Aruna lihat sendiri, ujar Rani dengan wajah cemas. Di hadapannya, Rani menunjukkan hasil audit internal yang memperlihatkan adanya kebocoran dana pada pos anggaran operasional dapur. Jumlahnya tak main-main, lebih dari 200 juta rupiah dalam 3 bulan terakhir. Ini sudah kami cek ulang. Sepertinya ada pemalsuan nota pembelian bahan baku. Tapi sulit dilacak karena suppliernya memang benar-benar ada, jelas Rani. Aruna menatap laporan itu dengan dahi mengernyit. Ia merasa kecewa, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tapi karena kepercayaan yang dikhianati. Bagian dapur adalah salah satu yang paling dekat dengannya sejak awal ia menyamar dulu. Siapa yang bertanggung jawab dalam transaksi ini? Tanya Aruna tenang. Chef Iqbal dan bendahara dapur, Pak Damar. Tapi, kami belum bisa menyimpulkan siapa pelakunya.
Aruna memilih pendekatan yang ia anggap paling bijak, penyelidikan internal tanpa menciptakan kepanikan. Ia membentuk tim kecil bersama Rani dan beberapa staf audit independen. Mereka mulai memeriksa satu persatu pembukuan lama, melakukan verifikasi ke supplier, dan mengawasi transaksi baru dengan ketat. Di sisi lain, Aruna tetap menjaga suasana hotel seperti biasa. Ia tak ingin kecurigaan merusak suasana kerja. Ia tahu benar betapa cepatnya rumor bisa mematikan semangat sebuah tim. Namun diam-diam, ia mengatur pertemuan dengan masing-masing orang yang berperan dalam sirkulasi dana dapur. Pertama, ia menemui Chef Iqbal. "Saya tahu, ini bukan situasi yang mudah," kata Aruna saat duduk di ruangannya bersama sang chef. Chef Iqbal tampak lelah, namun tidak defensif. "Saya sendiri terkejut, Mbak. Kami nggak pernah main-main soal bahan baku. Kualitas makanan adalah harga diri kami." "Kamu percaya Pak Damar?" Chef Iqbal diam sesaat. Saya percaya. Tapi saya juga nggak bisa tutup mata. Dia yang pegang transaksi. Kadang saya tinggal tanda tangan karena kesibukan dapur." Aruna mengangguk. "Terima kasih, Chef. Saya akan cari tahu tanpa mengorbankan siapapun tanpa bukti." 5 hari setelah penyelidikan, satu hal mencurigakan ditemukan. Salah satu supplier yang terdaftar mengaku tidak pernah mengirim barang dalam jumlah sebesar yang tercatat dalam invoice. Bahkan, dalam beberapa transaksi, pengiriman dilakukan di jam di luar jam operasional mereka. Nama supplier itu, PT Nusantara Karya, atas nama pemilik fiktif. Namun setelah diselidiki, rekening bank yang digunakan untuk pembayaran mengarah pada seseorang yang punya keterkaitan dengan Pak Damar, adik iparnya. Tak menunggu lama, Aruna mengundang Pak Damar ke ruangannya. "Pak Damar, saya tahu Anda orang lama di hotel ini. Banyak yang menghormati Anda. Tapi saya harus tanya secara langsung. Apa Anda tahu soal PT Nusantara Karya?" Pak Damar tampak terkejut. Matanya bergerak gelisah. "Tidak terlalu, Bu. Itu supplier yang diusulkan bagian pengadaan. Saya hanya menindaklanjuti." "Bolehkah saya tahu kenapa pemilik rekening perusahaan itu adalah adik ipar Anda?" Pak Damar mulai berkeringat. Saya tidak tahu." Aruna menatap langsung ke matanya. "Pak Damar, ini bukan sekadar kerugian uang. Ini tentang kepercayaan. Jika Bapak jujur sekarang, saya masih bisa mempertimbangkan langkah terbaik." Hening sesaat, lalu suara Pak Damar terdengar lirih. Saya hanya butuh uang untuk biaya pengobatan anak saya, Bu. Saya berniat menggantinya perlahan. Tapi, ternyata malah terus-menerus karena terjebak kebutuhan." Aruna memutuskan membawa kasus ini ke rapat Dewan Manajemen. Ia menolak untuk menyelesaikan kasus secara diam-diam. Namun ia juga menolak membuat kegaduhan. Ia ingin keadilan ditegakkan, tapi juga memberi ruang bagi pertobatan. Keputusan Dewan, Pak Damar diberhentikan secara tidak hormat, namun diberi kesempatan untuk menyicil pengembalian dana dengan sistem yang disepakati. Ia juga akan menerima bantuan dari dana sosial hotel untuk pengobatan anaknya, di luar sanksi administratif. Keputusan ini menuai pujian dari sebagian staf, tapi juga kritik dari sebagian lain yang merasa terlalu lunak. Namun Aruna yakin, keadilan bukan hanya soal hukuman, tapi juga kesempatan kedua. Setelah badai itu berlalu, Aruna menyadari satu hal penting, sistem transparansi masih perlu diperkuat. Ia pun meluncurkan platform digital internal bernama Aruna Insight, tempat semua transaksi bisa dilihat real-time oleh departemen terkait, termasuk laporan keuangan yang dapat diakses manajemen secara terbuka. Bahkan ia membuka kanal anonim bagi staf untuk melaporkan penyimpangan atau tindakan tidak etis. Kepercayaan itu bukan hanya dari kata-kata, tapi dari sistem yang membuat kita saling menjaga, ujarnya dalam peluncuran platform tersebut. Di tengah semua itu, datang kabar menggembirakan. Hotel Amarta diundang untuk membuka cabang baru di Bali, hasil kerjasama dengan investor asing yang terkesan dengan inovasi dan integritas manajemen mereka. Namun, proyek baru berarti tantangan baru. "Kalau kamu berangkat ke Bali, siapa yang urus hotel ini?" tanya Andin, sahabat sekaligus marketing manager yang selalu setia mendampinginya. Aruna menatap ke arah jendela kamar kerjanya, ke arah taman kecil tempat ia sering duduk diam. "Aku percaya, Amarta sudah kuat. Tapi tetap, akan berat kalau aku harus jauh dari semuanya." Andin tersenyum.
Mungkin ini waktunya kamu naik level. Nuna. Dari pengelola hotel jadi pemimpin jaringan hotel. Malam itu, Aruna duduk sendiri di rooftop hotel. Angin malam menyapu rambutnya, dan lampu kota bersinar seperti bintang terbalik. Ia teringat hari pertamanya datang sebagai tamu biasa, dengan pakaian sederhana dan mata yang mengamati diam-diam. Banyak yang meremehkannya, banyak pula yang menyakitinya. Tapi dari semua pengalaman itu, ia belajar bahwa kekuatan tidak datang dari posisi, tapi dari hati yang ingin mengerti. Sekarang, ketika badai dari luar dan dalam sudah ia hadapi, saat tantangan baru di depan mata sudah menanti, Aruna tahu satu hal pasti, ia bukan sekadar tamu lagi. Ia bukan sekadar pewaris. Ia adalah pemimpin sejati. Langit pagi di kota Bandung tampak cerah. Awan putih mengambang seperti kapas, dan sinar matahari menyentuh permukaan kaca Hotel Amarta, memantulkan pantulan cahaya yang menyilaukan. Di tengah riuhnya kota, hotel yang dulunya tenggelam dalam reputasi buruk, kini menjadi simbol prestise dan kenyamanan. Di lobi utama, para tamu tampak lalu lalang. Beberapa sedang melakukan check-in sambil sesekali memotret instalasi seni terbaru yang menjadi daya tarik hotel. Kini, Hotel Amarta tidak hanya dikenal sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai destinasi budaya dan seni kontemporer. Setahun setelah skandal internal berhasil diatasi, Hotel Amarta menorehkan sejarah baru. Di tangan Aruna, hotel tersebut berhasil mendapatkan 3 penghargaan bergengsi dalam industri perhotelan. Prestasi ini bukan hanya buah dari kerja keras, tetapi juga hasil dari filosofi baru yang ditanamkan Aruna. Pelayanan yang manusiawi, manajemen yang transparan, dan keberanian untuk berubah. Selamat pagi, Mbak Aruna. Sudah ada tamu dari media nasional yang ingin wawancara soal program hotel, ujar Andin sambil menyerahkan susunan acara hari itu. Aruna tersenyum. Jadwalkan saja setelah jam 2. Aku ingin cek galeri di lantai 3 dulu. Lantai 3 dulunya adalah ruang pertemuan yang jarang digunakan. Kini, ruangan itu disulap menjadi galeri seni yang menampilkan karya seniman muda lokal. Aruna bekerja sama dengan komunitas kreatif untuk memamerkan karya-karya mereka secara bergilir. Setiap lukisan, patung, dan instalasi memiliki cerita. Dan setiap tamu yang datang ke Amarta bisa merasakan pengalaman menginap sambil menikmati karya budaya yang hidup. Dalam 1 tahun terakhir, Hotel Amarta juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah pariwisata. Mahasiswa magang dilibatkan dalam berbagai aspek pengelolaan hotel mulai dari housekeeping, F&B, hingga front office. Mereka diberi pelatihan intensif dan mentoring langsung oleh para staf senior. Aku ingin tempat ini jadi rumah bagi pembelajaran. Kita nggak cuma nyari keuntungan, tapi juga membangun masa depan industri, kata Aruna dalam salah satu forum diskusi pendidikan pariwisata. Dan itu bukan sekadar wacana. Beberapa mantan anak magang kini telah menjadi staf tetap di Amarta. Salah satunya adalah Reva, gadis asal Garut yang dulu pemalu dan tertutup, kini menjabat sebagai asisten manajer operasional. Sementara itu, cabang baru Hotel Amarta di Bali Tengah dalam tahap akhir pembangunan. Hotel itu mengambil konsep resort dengan integrasi teknologi hijau. Panel surya dipasang di atap, sistem daur ulang air diterapkan, dan material bangunan dipilih dari bahan lokal yang ramah lingkungan. Aruna memutuskan untuk menunjuk Andin sebagai General Manager cabang Bali. Aku percaya kamu bisa bawa semangat Amarta ke sana. Kamu udah ngerti cara kerja kita, nilai-nilai kita, ujar Aruna saat memberikan surat penunjukan. Andin memeluknya erat. Kamu nggak ikut ke sana. Aku tetap di sini. Bandung adalah tempat aku mulai. Tapi Bali adalah langkah baru kita. Bulan Agustus menjadi bulan paling sibuk. Hotel Amarta merayakan ulang tahun ke-20 sekaligus peluncuran Aruna Program Peduli, sebuah inisiatif sosial yang memberikan pelatihan kerja dan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di sekitar Bandung. Di ballroom yang kini berubah mewah dengan sentuhan kayu dan lampu gantung elegan, ratusan tamu hadir. Mulai dari rekan bisnis, media, tokoh masyarakat, hingga para alumni staf Amarta dari masa ke masa. Aruna berdiri di atas panggung, mengenakan kebaya modern berwarna biru gelap. Saat pertama kali saya datang ke hotel ini, saya disambut dengan senyum yang enggan dan pelayanan seadanya. Saya berpakaian sederhana, tak dianggap penting. Tapi dari situ saya belajar, pelayanan sejati tidak mengenal penampilan, melainkan hati. Para tamu diam mendengarkan.
Beberapa tampak terharu. Amarta bukan hanya bangunan dan kamar tidur. Ia adalah rumah bagi banyak orang. Tempat tumbuhnya harapan, tempat kembali dari kegagalan. Dan selama kita tetap menjaga kepercayaan, semangat itu tak akan pernah mati. Tepuk tangan bergemuruh. Kini, Hotel Amarta memiliki rate rata-rata 92% per bulan, dengan tamu yang datang dari berbagai negara. Banyak turis asing yang menyebut Amarta sebagai hidden gem di Asia Tenggara. Situs perjalanan ternama menempatkan hotel ini di posisi teratas untuk kategori hotel mewah. Bahkan sebuah dokumenter tentang transformasi hotel ini tayang di salah satu kanal TV internasional, mengangkat kisah Aruna dan visinya. Tak hanya dokumenter, Aruna pun mulai diminta menjadi pembicara dalam berbagai forum internasional. Dalam salah satu kesempatan di Singapura, ia berkata, "Kita tidak butuh gedung tertinggi atau kolam renang terbesar untuk jadi yang terbaik. Kita hanya butuh menyentuh hati orang-orang yang datang." Namun di balik semua kesuksesan itu, Aruna tetap menjaga kebiasaannya. Ia masih sering turun ke dapur, mencicipi sup buatan chef baru. Masih sesekali duduk di lobi dan pura-pura menjadi tamu untuk merasakan pelayanan secara langsung. Dan yang paling sering, duduk di taman kecil di belakang hotel sambil membawa laptop dan segelas kopi. Di sanalah ia menulis catatan-catatan kecilnya tentang harapan, tantangan, dan rencana masa depan. Salah satu rencananya yang sedang ia siapkan adalah program pelatihan untuk perempuan penyintas kekerasan rumah tangga. Aruna percaya, tempat seperti hotel bisa menjadi titik balik bagi seseorang. Bukan hanya sebagai penginapan, tapi sebagai tempat memulai hidup baru. Suatu sore, seorang tamu wanita paruh baya menghampirinya. "Permisi, apakah Anda pemilik hotel ini?" Aruna tersenyum. "Saya pengelola di sini, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu duduk dan menghela napas. "Saya dulu pernah menginap di sini. Waktu hotel ini belum seperti sekarang. Rasanya seperti dua tempat berbeda. Tapi saya senang melihat perubahan ini. Ada perasaan hangat yang sama, tapi jauh lebih baik." Aruna mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Itu artinya dunia kami yang kecil ini berhasil menyentuh seseorang." Ketika malam turun, lampu-lampu taman menyala lembut. Aruna menatap bangunan megah di hadapannya dengan rasa syukur. Perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti. Hotel Amarta telah menorehkan namanya di puncak kejayaan, bukan karena kemewahan, tapi karena hati yang bekerja. Dan Aruna, bukan lagi sekadar gadis sederhana yang dulu tak dianggap di lobi itu. Ia kini menjadi wajah dari perubahan, suara dari harapan, dan ruh dari kejayaan Amarta.